Woi, ono Bang Alek rek. Sebelum kalian tonton video ini, pastikan dulu ya guys, kalian sudah subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Tuh, klik aja tombol subscribe di bawah ini. Selamat menikmati, enjoy. Kita kembali lagi ke kanal Bang Alek. Bang Alek yang manis. Seperti manisan. Baik, tadi sudah begitu panjang lebar disampaikan oleh Dewi. Nah, sekarang kita bergeser dulu ke Mas Anjar yang berstatus Pak D. Pak D Anjar. Siap. Ya. Siap kok. Jadi ada kumpulan UMKM yang Mas Anjar gabungkan jadi satu, lalu Mas Anjar mengelolanya sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan pelatihan. Ya, Mengawalinya itu seperti apa, Pak? sebenarnya gini sih, sejarahnya nggak sengaja. Nggak sengaja itu apa? Kesutil gitu tak? Kejongkrok. Oh, kejadian. Ya karena kan keterlibatan saya dengan Bu Dewi, dengan almarhum Pak Bambang kan gitu. Kita dulu di sebuah perusahaan sepatu ternama di Indonesia. Terus kemudian perusahaan sepatu ini membangun sebuah jaringan toko sepatu. Di situ kita mencoba, ya apa sih ngelola toko sepatu, tapi kok kita bisa masuk sebagai supplier sendiri itu piye? Akhirnya almarhum ngajak, ayo mas masuk ke Star waktu itu kan. Ya wis, nggak apa-apa ya, nggak masuk iklan tapi nyebut merek nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Seperti kok mulai toko kena oleh sepatu. Musik mantap. 42 Mas, 42. Waduh, lancar. Kon mirong wi. Jadi gitu. Dari situ kita berjalan ya Bu ya. Sekian lama, terus ini yo dengan duka-dukanya dan keruwetannya kan. Akeh keruwetannya. Ternyata berhubungan dengan UKM, bekerja sama dengan UKM itu tidak semudah itu. Tidak semudah apa yang disampaikan pemerintah, yang ada di koran, yang ada di media. Ngomong ini enggak bisa. Menawarinya juga butuh pakai jurus apa supaya mereka mau gabung. Bukan masalah gabungnya, tidak. Kita waktu itu membina sampai berapa puluh UKM kita bina, kita kasih order, tapi faktanya kontinuitasnya nggak ada. Artinya ada yang produknya tidak sesuai dengan schedule, ada yang kualitasnya tidak seperti yang kita harapkan, packagingnya juga ada yang kemudian duitnya sudah diserahkan tapi barangnya nggak jelas. Nah, jadi lebih ke yang tadi disampaikan Bu dia, disampaikan sama Bu Dewi itu attitude ya. Attitude itu ya karena budaya mereka sudah seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah apa kemudian yang diharapkan dari pemerintah. Nah, dari pemikiran seperti itu, ketika saya ditawari sama seseorang teman untuk masuk dalam sebuah organ awal-awal adalah, Mas, bantu aku yuk ke sebuah organ, bla bla sampai pegang di UMKM-nya. Oke, kalau di UMKM-nya saya mau nih. Pikiran saya cuma satu, ketika kita membawa sebuah bendera ini, nah kita kepengen memberdayakan UMKM dalam konteks meningkatkan kesejahteraan mereka. Tapi kalau dulu cuma di sepatu, ini bisa di banyak sektor yang real ya, yang sektor-sektor yang real. Dari situlah kebetulan saya punya junior yang zaman di Star itu, beliaunya adalah dipercaya oleh salah seorang pejabat di provinsi ini untuk memegang sebuah area. Kemudian dari situ saya ajak untuk yang bersangkutan rekan saya ini untuk yuk kita ya cara kolaborasi. Jadi bisa nggak misalnya kita membina UMKM masuk ke dinas-dinas. Disitulah kita diberi akses, diberi akses. Nah,
melalui organ saya kumpulkan organ relawan organisasi massa ini, saya kumpulkan ibu-ibu, pelaku UMKM dan bapak-bapak. Kami manggilnya di grup Panda dan Bunda. Wes, Panda dan Bunda. Saya lihat di data ini jumlahnya wakil 1000 Pak. 1000 UMKM. Saya lihat dari klasifikasi usia, kayaknya ya, mengumpulkan emak-emak Bunda dan Panda ini tentu ada suka dukanya. Pernah nggak pas ngumpul no iku gawe apa Mas iki Mas? Pernah nggak acara seperti ini? Pernah. Pernah. Jadi Mas, aku iki diapakno. Loh, Mas aku ki diapakno. Nah, nek jane Mas aku diapakno. Lho terus kok njaluk diapakno lho kan ngono jane ya. Betul. Ya nggak mungkin jawab gitu toh. Karena kan ini yang hadir Panda dan Bunda. Iya. Kalau bunda-bunda semua boleh. Panda dan Bunda. Terus ada satpamnya soalnya. Ya ono ibu ora wani macam-macam. Orang ini Terus, nama ibu. Jadi dari situ kita jelaskan, kemudian intinya Bu yuk gabung ke kami, nanti mendapatkan pelatihan melalui dinas-dinas terkait. Gitu. Awal kerjasama kami dengan sebuah lembaga yang dibentuk salah satu pejabat di provinsi ini adalah pelatihan di dinas vokasi. Kemudian di sana diberikan pelatihan, diberikan sertifikat, kemudian diberikan pendidikan dasar kayak digital, kemudian pendidikan dasar tentang manajemen, pendidikan dan sebagainya. Jadi sekolah mana Mas ya? Begitulah. Biasanya kalau sekolah itu kan budale disangoni. Nah, Nah, ini kan sanggup nggak Mas mulai ini? Boleh nih. justru itu Wow. yang membuat ibu-ibu ceria itu. Oh ceria itu ya. Nah, ini saya lihat di data di WA grupnya. Apa ini namanya? UMKM Bestari. Bestari. Ya. Ya. Bersama kita raih impian. Ya. Nah, dari UMKM ini apa sih tujuannya ke depan? Gini, harapan kita seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi adalah teman-teman ini ke depannya bisa mandiri ya. Oh, Dalam artian iya. begini, kita nggak ngerti ya. Kondisi sekarang itu berbeda ketika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Ini Artinya, rada serius sih. rada serius, Waktu ngomong. dipikir ya, dicatat. Karena zaman biyen itu bapak selalu jadi tulang punggung dan sebagainya. Nah sekarang waktu berbeda, kondisi semakin berat, anak pendidikan semakin mahal, kesehatan juga tidak seperti dulu kan gitu ya, biaya juga mahal, pendidikan sekolah. Tidak menjadi Jadi kebutuhan. nek kerja bayarannya ya gede. Kayak kalau istilah Bu Devi, skincare mahal bro. Oh, lah, dari nek Tidak kerja dikatakan bayar, tidak dari dikatakan BPJS. dari nek kerja bayarannya gede. Tapi kebutuhannya luwih gede ngono. Nah, Saya kira gede itu mah ya itu mah kerja lah. Oh, apalagi kalau kepengen glowing, skincare larang. saya eksotik aja deh. Jadi disitulah ya supaya ibu-ibu bisa bekerja dari rumah, menghasilkan, produktif, bisa membantu ekonomi rumah tangga. Nah, sekarang gini bertanya, apakah di antara di UMKM ini Bestari ini, apakah mereka saling misalnya itu, saya punya dagangan ini, saya punya dagangan ini, terus ada di antara anggota itu yang, aku pesen sak ini, aku pesen sak ini, mungkin juga ada yang dari pesanan menawarkan produknya itu sehingga dia mendapatkan pesanan yang lebih banyak. Itu Pernah ada automatically rasanya. Iya. Rasanya itu automatically. Jadi otomatis. Nah, karena di sini di pelatihan-pelatihan kami itu selalu saya share bahwa Bunda Panda harus bawa produknya nomor satu. Pada saat pelatihan ini. Ya, Ya. supaya mereka saling sharing, Ya. saling tukar menukar. Berarti tutornya ben iso ngicipi ngono ya. Nah, itu tambah bagus, kirim ke rumah boleh. Nah, yang terus yang Beda kedua produk biasanya Mas. beda produk. Ya. Terus yang kedua harus punya kartu nama masing-masing. Kartu nama masih. Masing-masing UMKM yang ada di pelatihan Oh, harus punya kartu nama wonge. Kartu nama aku wakil loh. Iya, tapi kan itu kamu ninggal pas gak iso bayaran larung kok. Beda ini. Mas, itu bagian daripada usaha. Mas.
Luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu membuat mau tidak mau ibu-ibu ini kan mempunyai jaringan sendiri. Nah, jadi mereka saling memasarkan satu sama lain. Misalnya ibu-ibu yang jualan keripik, kemudian ada customer itu aku mau boleh yang jualan minuman sekalian. Nah, yang sudah masuk kelas mereka bersinergi juga. Iya. Mungkin produk A, produk B ngumpul jadi satu, ada yang pesen. Nah, foto-foto oleh cuan. Nah, makanya kan gini, di dalam pelatihan kita itu saya menekankan pada ibu-ibu itu, yuk kita membangun sinergi, yuk kita membangun kebersamaan, tumbuh bareng, besar bareng. Nah, nyun sewu di kami di UKM Bestari ini produk kereng adminnya. Kita tidak berharap ibu-ibu cuman nyun sewu berharap pesangon dari latihan. Kan mesti disangon itu. Nah, yang kedua padahal sangone biro sih sangone, tapi yang penting kan ilmu yang didapatkan itu yang lebih mahal kan. Ilmu, terus kemudian jaringan pertemanan, jaringan network. Nah, itu yang paling penting. Jadi ngomong sangu kecuali kalau si sangu sama Om aja gede Mas. saya itu sebetulnya jadi Arab ibu sama Iya toh. Nah, sekarang begini. Dari sekian anggota ini sudah berapa persen yang telah mengikuti pelatihan? Ya, terutama dari Dinas Koperasi ya. Ya. Baik Dinas Koperasi Kota Surabaya maupun Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Ya, ya dari semua itu belum semua bisa mengikuti ya, karena slot kita terbatas. Wow. Jadi benar-benar terbatas ya. Iya. Waktunya juga terbatas. Kemudian juga PPKM dibatasi juga. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah ada harapan tertentu untuk menyelenggarakan pelatihan bagi mereka yang tadi disampaikan Bu Dewi startup ya, starting ya. Jadi untuk mereka yang belum mendapatkan pelatihan juga mereka jadi tercerahkan. Jelas. Apakah pernah ada keinginan untuk menggandeng pihak kedua atau pihak ketiga di luar kedinasan untuk penyelenggaraan itu? Iya, jelas. Jadi kita tidak berhenti kepada mengumpulkan kelompok-kelompok UKM, memberikan mereka pelatihan, enggak. Kita juga tidak berhenti hanya untuk bekerja sama dengan stakeholder semacam pemerintah segala macam, enggak. Kita juga berharap dari pihak-pihak swasta yang selama ini concerning kepada kegiatan UKM. Jadi CSR dari BUMN, CSR dari perusahaan-perusahaan swasta, kemudian banyak yang kita harapkan kita saling bisa bersinergi maupun dengan kelompok-kelompok UKM lain. Gitu. Tujuannya kan bersama ya, kita nggak ada persaingan. Misalnya ada beberapa yang masih mengajak, Mas, aku ngene, yuk ayo. Kita apa yang saya bisa masuk, kita masuk. Apa yang dari sana bisa masuk ke kami, mereka juga masuk. Nah, sekarang gini. Apakah ada rencana tertentu mempertemukan mereka semua dalam satu kegiatan yang sangat positif yang pasti mereka akan sangat mengharapkan itu? Contohnya misalnya dalam suatu area luas diadakan bazar bersama. Apakah punya rencana seperti ini? Ada. 2022 ini salah satu program semester 1 adalah pasar rakyat. Oh, pasar rakyat. Ya, pasar rakyat dan bazar. Jadi kita sinergikan hiburan pasar rakyat itu hiburannya dan belanja-belanjanya, kemudian bazarnya adalah para UKM. Ya. Nah, pertanyaan saya, Mas. Terus di channel apa durung? Ya, kita membuka kesempatan kepada semua pihak untuk maksudnya yang bisa membantu untuk terlaksananya kegiatan itu. Yang pastinya ketika Mas Anjar mau melaksanakan itu kan kepingin novi untuk mereka semua. Misalnya seperti itu, lalu menggandeng pihak kedua untuk mensupport kegiatan itu. Harapannya. Jadi jika semuanya tersenyum. Betul. Jadi UMKM tersenyum, Pak Dene UMKM, wah tambah mesem gitu ya. Jadi harapannya begitu, ada pihak-pihak yang terutama pengusaha, kemudian yang CSR-nya bisa bantu, kemudian sehingga
Novi sama sekali itu saya pikir nggak juga mendidik, tapi tetap harus ada V tapi ringan. Oh gitu, nggak terlalu membebani ya? Ya, supaya mereka belajar untuk membangun komitmen. Karena pengalaman saya dengan Bu Dewi ini sesuatu yang sangat susah dipegang dari Nyun Sewu. UKM itu komitmen. Jadi mungkin dengan adanya kalau kita mengadakan pasar rakyat, bahasanya nih pemerintah itu ada retribusi nih, tapi retribusi itu kan kembali lagi kepada mereka nanti. Apa? Komitmen mereka, tanggung jawab mereka untuk benar-benar menyelesaikan. Sebenarnya itu untuk ini sih, untuk apa namanya menseleksi siapa sih yang serius gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya kita free kan semua, kita ini sampai nggak tahu mana-mana yang betul-betul ini komit seperti yang ini kan. Jadi mana-mana yang serius itu biasanya juga ya harus ada itu untuk pengikat terakhir aja. Sekarang, harapan sampean apa terhadap komunitas UMKM Bestari bersama kita raih impian kan? Gini ya, Nyun Sewu ya, saya itu sama Bu Dewi itu belajar digital itu nambahnya 2 tahun gitu. Dan tidak mudeng sama sekali sampai hari ini. Digital itu saya gak ngerti. Iya. Ini masalah itu layar TV gede. Iku lah jenenge Tapi aku LED. TikTok juga bisa. Sudah bisa loh saya TikTok. Sudah bisa TikTok. Ya. Saya juga Bu. Ada makanan itu TikTok. Gimana? Harapannya ke depannya? Jadi gini, harapannya gini. Ini kalau kita ngomong UKM nanti bisa maju supaya itu please ya. Harapan saya gini. Waktu ketemu dengan pelaku UKM itu gini. Mas, aku itu mau latih ini itu. Sebenarnya kebutuhan saya itu dagangan itu dol. Itu loh need mereka. Ya. Nah, saya nggak muluk-muluk dengan apa tujuan place. Saya ke depan kepingin bahwa Nyun Sewu ya jujur aja. Kita itu punya di Indonesia salah satu unicorn terbesar itu adalah Gojek sama Tokopedia. Pertanyaannya, apakah mereka membingungkan? Enggak. Mereka hanya menyediakan mall-nya, menyediakan kalau di Surabaya itu tujuan plazanya. Tapi gimana caranya membina UKM-nya enggak? Nah, harapan saya UKM ini nanti familiar dengan apa sistem yang kita buat. Salah satu aplikasi. Iya, aplikasi yang isinya UMKM semua. Betul. Mereka masuk ke sana semua. Betul. Dari yang kita konsep adalah dari dari hilir kemudian bergerak ke hulu. Tujuannya itu. Nanti sinerginya bagaimana? Ya, Nyun Sewu mungkin tidak bisa dijelaskan di sini Bang Alex. Oh, begitu. Iya, nanti itu kopi gitu. Kita di sebelah aja. Betul. Tapi poinnya di situ. Jadi kita rangkul para pelaku usaha UMKM ini, kita didik, kita besarkan, mereka siap, kita beri tool untuk apa? Yuk, ini pasar. Nah, jadi sobat pasti tahu kan bahwa sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya itu sangat perhatian, bahkan penuh perhatian terhadap UMKM, tumbuh kembangnya UMKM, pendidikannya, pelatihannya, WO jalan keluar dan sebagainya, sehingga menghasilkan sesuatu yang memang diharapkan oleh para pelaku UMKM. Baik, segmen berikutnya kita jalan-jalan yuk, yang hijau-hijau itu lumayan enak itu jalan. Rasanya itu hijau-hijau itu seger apa ya.